Sambil tetap bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan, saudara, mari kita bersama menyimak 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan 17, lalu 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun ketika raja-raja biasanya maju berperang, Daud mengutus Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka menyerang Bani Amon dan mengepung kota Raba, tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Pada suatu petang ketika Daud bangun dari tempat tidurnya, berjalan-jalan di atap istana, ia melihat seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Lalu Daud menyuruh orang menanyakan tentang perempuan itu. Orang itu berkata, bukankah ini Batsheba anak Eliam istri Uria orang Het? Daud kemudian mengutus orang untuk mengambil perempuan itu. Ia datang kepada Daud, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Perempuan itu mengandung lalu mengirim kabar kepada Daud, aku hamil. Kemudian Daud mengutus pesan kepada Yoab, kirimkanlah kepadaku Uria orang Het. Maka Yoab mengirim Uria kepada Daud. Ketika Uria datang, Daud menanyakan keadaan Yoab, rakyat dan peperangan itu. Daud berkata kepada Uria, turunlah ke rumahmu dan bersihkan kakimu. Uria keluar dari rumah raja dan dibawa kepadanya hadiah dari raja. Tetapi Uria tidur di depan pintu rumah raja bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak turun ke rumahnya. Ketika diberitahukan kepada Daud, Uria tidak turun ke rumahnya. Daud bertanya, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak turun ke rumahmu? Uria menjawab, tabut Allah Israel dan Yehuda tinggal di kemah-kemah, dan hamba tuanku Yoab serta hamba-hamba tuanku berkemah di lapangan terbuka. Aku bolehkah pergi ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi hidup jiwamu, aku tidak akan melakukan itu. Daud berkata kepada Uria, tinggallah di sini sehari ini juga, besok aku akan mengutusmu kembali. Maka Uria tetap di Yerusalem pada hari itu dan keesokan harinya Daud mengundangnya, ia makan dan minum di hadapannya dan membuatnya mabuk. Pada malam hari ia pergi tidur di depan hamba-hamba tuannya, tetapi tidak turun ke rumahnya. Pagi-pagi Daud menulis surat kepada Yoab dan mengutusnya melalui Uria. Dalam surat itu tertulis, letakkanlah Uria di garis depan pertempuran yang terberat, lalu undurlah dari dia supaya ia tertembak dan mati. Ketika Yoab mengepung kota itu, ia menempatkan Uria di tempat yang ia tahu banyak orang gagah berada. Orang-orang kota keluar dan bertempur melawan Yoab. Beberapa hamba Daud gugur, termasuk Uria orang Het. Ketika istri Uria mendengar bahwa suaminya telah mati, ia berkabung karena Uria. Setelah berkabung selesai, Daud mengutus seseorang untuk membawa wanita itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya. Daud tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak. Tetapi perbuatan Daud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam budaya modern kita hari ini, kita seringkali berkata, kalau apa yang saya lakukan tidak merugikan orang lain, kan gak apa-apa. Anda pernah dengar kalimat itu? Atau mungkin Anda sering mengucapkannya. Atau minimal kalau tidak mengucapkannya, mikirnya kayak begitu. Kalau nggak ada yang dirugikan, kenapa nggak boleh? Bahkan orang Kristen yang sudah dewasa, saudara-saudara, kadang-kadang berpikir berbuat dosa itu seperti pesan fast food, cepat, convenient, dan tanpa berpikir panjang. Di kesempatan lain, dosa itu seperti kalau Anda itu merencanakan liburan, sangat penuh antisipasi, lalu dieksekut dengan presisi yang luar biasa dan sangat excited kalau mau liburan. Saudara, orang Kristen yang dewasa seringkali jatuh ke dalam dosa yang sedemikian, yang sudah direncanakan, purposeful, intentional. Hari ini kita akan melihat 3 pelajaran, saudara, dari teks yang kita baru baca. Ada banyak yang lain, tapi 3 saja hari ini
Untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen yang dewasa pun bisa jatuh. Dan jatuhnya spektakuler. Saudara, kita akan melihat the destructive power of sin, the subtle power of sin, dan the confronting power of mercy. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Kekuatan dosa yang menghancurkan kita. Passage yang kita baca dimulai dari ayat pertama yang berkata bahwa mestinya Daud itu pergi perang bersama dengan para prajuritnya, tapi dia di rumah. Dan itulah titik awal di mana semua permasalahannya dan dosanya itu dimulai. Karena raja mestinya pergi perang. Dan itu springtime, saudara, sama seperti kita hari ini, ya, matahari sudah bersinar, ya, dan Daud sedang dalam kondisi yang sangat aman dan nyaman. Dan di saat itulah justru pencobaan datang. Saudara, si jahat itu mencobai kita justru pada waktu kita itu sedang aman, nyaman, dan sukses. Monyet itu kalau sedang di atas pohon, anginnya kenceng, dia pegangan, saudara. Kemungkinan dia jatuh ke tanah itu adalah pada waktu anginnya itu sepoi-sepoi. Dan dia ketiduran lalu jatuh ke tanah. Kalau Anda hujan, Anda akan alert. Tapi pada waktu ada matahari, hangat, nyaman, saudara, kita itu tidak lagi mawas diri. Dan di saat itulah si jahat berbisik kepada kita, it's okay, relax, chill. Gak akan ada sesuatu yang signifikan yang akan terjadi. Karena dia idle, tidak ngapa-ngapain, dia vulnerable. Jadi idleness dia, saudara, karena dia nganggur, dia menjadi rentan, saudara. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai raja. Ingat, saudara, si jahat tidak pernah cuti. Pada waktu kita cuti. Tidak pernah libur pada waktu kita libur, saudara. Jadi dosa Daud ini tidak dimulai dengan perjinahan, tetapi dimulai dengan keinginan yang salah. Ketika dosa itu berbisik kepada dia, lihat saja kan gak apa-apa. Kamu orang yang sudah dewasa. Kamu orang yang pasti bisa ngerem. Tetapi setiap tatapan adalah sebuah benih dan benih itu bisa bertumbuh. Itu sebabnya tatapan itu menjadi las dan las itu kemudian menjadi dosa. Lalu Daud, kita baca tadi, mencoba untuk menutupi dosanya dengan memanipulasi suaminya, yaitu Uria, suami dari Batseba, lalu mengatur supaya dia itu mati di medan pertempuran. Sudah tahu siapa Uria? Uria ini adalah salah satu dari 30 mighty men yang nanti dicatat di 2 Samuel pasal 23. Kita akan lihat bulan depan, saudara, teks tersebut. Dan dia ditulis sebagai salah satu dari sekian banyak mighty men, prajurit yang gagah perkasa, yang mengorbankan resiko nyawanya setiap hari untuk melindungi Daud ketika dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Dia adalah seorang yang setia, seorang yang berani, seorang yang honorable. Dia sungguh seorang prajurit yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya dia pada waktu disuruh Daud untuk cuci kaki, itu maksudnya, saudara, tidur dengan istrinya. Supaya apa? Supaya ketika Batseba hamil, dipikir itu anaknya Uria. Tapi dia bilang, mana mungkin kita lagi perang. Gak mungkin saya mau santai lalu bersetubuh dengan istri saya. Itu yang membuat betrayal, pengkhianatan Daud terhadap Uria menjadi semakin dalam. Jadi saudara, kita melihat efek destruktif dari dosa. Sampai seorang raja yang seharusnya menjadi shepherd king, menjadi gembala bagi umat Allah, sekarang menjadi predator. Dan Anda lihat
Dosa itu bereskalasi, saudara, menjadi semakin intens dari hawa nafsu, menjadi perzinahan, menjadi penipuan, lalu menjadi pembunuhan. Lust, adultery, deception, murder. Hari ini kita seringkali mendengar, kalau Anda baca di berita atau Anda mendengar percakapan orang di kantor, saudara. Ini kan hidup saya, ini tubuh saya. Saya akan memperlakukan hidup saya dan tubuh saya sekehendak hati saya. Itu urusan saya. Gak ada kaitannya sama kamu. Selama saya tidak merugikan orang lain, ngapain harus sewot? Tetapi saudara, masalahnya adalah dosa itu seperti kanker. Sel-sel kanker itu menyebar ke seluruh tubuh dan tidak bisa lagi di-contain, saudara. Menghancurkan setiap hal yang dia temui. Itu sebabnya Anda melihat kata kerja yang dipakai. Dia melihat, dia mengutus, dia mengambil, dia tidur dengan Batsheba. Dosa ini, saudara, tidak bisa di-contain. Dia itu menghancurkan relasi, menghancurkan apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Daud. Dosa yang privat menjadi sesuatu yang sangat-sangat publik. Martabat Batsheba hancur, kehidupan Uria diambil, dicabut dengan paksa, integritas Yoab itu akhirnya harus hilang, saudara, dan kepercayaan seluruh bangsa terhadap rajanya itu terkikis. Dosa tidak pernah personal, dosa selalu ada efek sosialnya. Dan saudara tahu ini dilakukan oleh seorang yang disebut oleh Alkitab the man after God's own heart. Seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan seorang yang mengarang begitu banyak nyanyian pujian yang sangat poetik memuji Tuhan. Beautiful Psalms. Salah satu contohnya, dan saya coba membaca, saudara, beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud sebelum, bukan sesudah, tapi sebelum kejatuhannya. Salah satunya yang tadi kita baca di dalam berita anugerah. Mazmur 19, bunyinya begini, saudara. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lalu dia bilang begini, lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Bergaul dengan firman-Nya. Mengakui bahwa firman Tuhan itu lebih manis dari semua hal yang dunia tawarkan. Nah, dia berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku dari hal-hal yang aku tidak sadari. Saudara, orang seperti ini jatuh secara spektakuler. Waktu saya tidak lama jadi orang Kristen, saudara, saya berpikir bertahun-tahun berdosa itu dilakukan oleh orang-orang yang brengsek. Orang Kristen yang tidak serius. Tapi ternyata di 2 Samuel 11 ini kita belajar satu hal. Saya sadar, saudara, bahwa ternyata orang Kristen yang kuat, yang dewasa juga bisa jatuh. Kenapa? Karena tidak ada dari kita yang imun dari dosa. Pastor emeritus ada, sinner emeritus nggak ada, saudara, di dunia ini. Dan musuh terbesar orang Kristen ada di dalam dirinya sendiri. Musuh terbesar kita, saudara, bukan climate change, bukan orang yang jahat, bukan orang yang beragama lain apalagi. Musuh yang terbesar orang Kristen ada di dalam diri mereka. Di dalam hati kita ini, saudara, ada sebuah sudut hati kita yang sangat gelap, penuh dengan kejahatan. Every Christian carries within themselves a destructive seed. Ada benih destruktif. Masalahnya belum tentu Anda menyirami
dan menumbuh kembangkan bibit tersebut. Karena kalau Anda sirami dan Anda kembangkan, saudara akan menjadi orang yang sejahat yang Anda mampu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan yang menahan Anda dan saya, saudara, kita akan sejahat, bahkan mungkin lebih jahat daripada world class tyrants, Hitler, Pol Pot dan seterusnya. Soeharto termasuk tentunya. Tidak ada yang imun dari semua itu, saudara. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, sampai di sini banyak orang yang belum Kristen, mungkin beberapa Anda itu belum Kristen, belum percaya Yesus. Anda bilang, loh kalau begitu, ternyata di Alkitab ini penuh dengan orang-orang yang kacau balau hidupnya. Yang kelihatannya bagus, tetapi ternyata sama jahatnya, sama brengseknya dengan orang yang bukan Kristen. Ngapain saya percaya Alkitab? Ngapain saya percaya Tuhannya orang Kristen? Saudara, kalau ada teman Anda yang ngomong seperti itu, coba ajak dia berapologetika sedikit. Karena justru ketika Alkitab itu memaparkan apa adanya realita heroes di dalam Alkitab atau anti-heroes if you like, justru itu membuktikan bahwa Alkitab itu bukan buku buatan manusia, saudara. Karena kalau itu buatan manusia, maka semua pahlawannya itu di airbrush. Kita bahkan gak suka kan kalau film Hollywood itu menunjukkan pahlawan yang selalu tanpa cacat, tanpa kesalahan. Sekarang banyak sekali film Hollywood yang anti-hero, saudara. Kalau Alkitab itu ditulis, dikarang oleh manusia, Daud itu akan sempurna. Nabi Nuh akan super holy. Abraham tidak pernah bohong. Petrus tidak pernah menyangkali Tuhannya, tetapi yang kita lihat sebaliknya, mereka itu bohong, mereka itu jatuh, mereka itu berdosa. Daud, the man after God's own heart, dia mengingini istri orang lain, dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya, dia lalu membunuh suaminya, lalu dia berbohong untuk menutupi semua dosanya itu. Saudara, dia melanggar at least separuh dari 10 perintah Allah di dalam sebuah spectacular messed up yang dia buat sendiri. Dan Alkitab tidak menutupi itu. Ini justru menjadi bukti, salah satu bukti bahwa hanya Tuhan yang bisa menuliskan semua itu apa adanya dan memakai semua cerita-cerita tentang anti-heroes ini untuk menunjuk kepada cerita yang lebih besar. Karena Alkitab bukan tentang kita memang, bukan tentang heroes, bukan tentang orang-orang yang kita harus teladani. Jadi celakalah saudara kalau di gereja setiap minggu kita diberitahu mari kita berlaku seperti Daud, mari jadi kayak Abraham, mari jadi kayak Nuh, mari jadi kayak Paulus, Petrus dan seterusnya. Karena Anda akan memikul beban yang lebih berat pada waktu pulang dari gereja dibanding Anda datang ke gereja. Kapan saya bisa jadi kayak Daud? Kapan saya bisa jadi kayak Yesus dan seterusnya? No. Semua cerita-cerita ini mengacu kepada satu cerita. Saya mau tunjukkan satu kutipan dari Sally Lloyd Jones yang menurut saya menulis sebuah Alkitab untuk anak-anak yang terbaik so far yang saya tahu. The Jesus Storybook Bible. Dan di halaman awal saudara dia menulis seperti ini. Alkitab itu sebenarnya tentang satu cerita, bukan banyak cerita. Tentang cerita petualangan seorang pahlawan muda yang datang dari negeri jauh untuk memenangkan kembali hartanya yang berharga yang hilang. Sebuah kisah cinta seorang pangeran yang berani, yang meninggalkan istananya, tahtanya, semuanya untuk melepaskan orang-orang yang dia cintai. Sebuah dongeng yang terjadi dalam kehidupan realita.
Dan itu memang adalah dikatakan the best thing. Yang terbaik dari cerita ini, yaitu itu benar. Bukan hanya dongeng. Ada banyak cerita di dalam Alkitab, kata Lloyd Jones, tetapi semua cerita itu menceritakan one big story. Cerita bagaimana Allah mengasihi anak-anaknya dan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan perlu seluruh Alkitab 66 buku itu untuk menceritakan satu story itu. Dan di tengah story itu ada seorang bayi. Every story in the Bible whispers his name. Saudara, ini satu line yang luar biasa indah. Saya tidak pernah lupa ini. Saya harap Anda juga tidak pernah lupa setelah ini. Setiap kali Anda membaca Alkitab, apapun passage yang Anda baca, every story whispers his name. Dia seperti potongan jigsaw puzzle yang hilang. Dan potongan puzzle itulah yang membuat seluruh potongan puzzle yang lain itu fit together, nyambung, make sense, saudara. Dan tiba-tiba Anda kemudian mendapatkan gambaran yang indah. Oh, ternyata cerita Daud itu menunjuk kepada cerita Yesus. Saudara, kita sudah melihat bahkan kuasa dosa yang destruktif pun itu menunjuk kepada Yesus. Tapi sebelum kita sampai sana, mari kita lihat poin yang kedua. Karena dosa tidak hanya destruktif, dosa juga punya kuasa yang subtle. Yang Anda tidak sadari tiba-tiba merayap, membesar, menguasai semakin lebar hatimu. Saudara, kita suka berpikir bahwa dosa itu terjadi pada waktu kita itu kepleset, tergelincir, pada waktu kita sedang lemah. Tapi realita yang sebetulnya selalu terjadi, bukan hanya sering tetapi selalu terjadi. Dosa itu mulai jauh sebelum kita jatuh. Pada waktu kita membuat keputusan yang sepele, yang kita pikir nggak ada konsekuensinya. Keputusan-keputusan yang membuat kita berkompromi. Di saat itulah, saudara, dosa itu dengan sangat subtle merayap dan membesar dalam hati kita. Lalu saya studi ini untuk persiapan khotbah ini, saudara. Saya membuat chart, membaca ulang 2 Samuel, khususnya dari pasal 5 sampai 11. Dan saya ketemu ini, saudara. Ada garis visible success of David. Dan ada garis hidden complacency. Maksudnya gini. Yang di atas garis itu adalah kesuksesan Daud yang above the line. Yang complacency itu yang tidak kelihatan. Jadi kalau yang di atas itu orang bisa lihat dia sukses, yang di bawah orang nggak lihat, saudara. Tapi itu terjadi dalam hatinya Daud. Tentu kita tidak punya waktu untuk studi ini karena ini bukan PA pemahaman Alkitab, tapi coba saya jelaskan sepintas. Yang pertama misalnya konsolidasi kekuasaan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel, menyatukan semua 12 suku. Lalu dia menjadikan Yerusalem itu the city of David, menjadi ibu kota, saudara. Dia membangun kerajaannya dengan stabilitas politik dan kekuatan militer yang luar biasa. Saudara, bayangkan dari anak yang tadinya cuma jaga kambing domba, anak gembala, menjadi raja besar bangsa yang Tuhan sendiri pilih. Sebuah meteoric rise yang membuat dia merasa powerful, dan karena dia punya banyak power, dia merasa saya ini tidak bisa digantikan dan dikalahkan. Saudara masih ingat nasihat yang diberikan oleh seorang filsuf yang terkenal namanya Aunt May kepada keponakannya Peter Parker alias Spider-Man. With great power comes great responsibility. Heran ya kalau film selalu ingat ya. Ayatnya nggak ada, saudara, itu dari film ya. With great power comes great responsibility.
Tetapi Daud lupa itu. Tanpa restraint, tanpa check and balance, tanpa akuntabilitas, saudara, power itu selalu korup dan absolute power itu akan corrupts absolutely. Saudara tahu apa yang terjadi di bawah? Dia punya istri banyak, punya selir banyak, dia mengkoleksi pasangan hidup, saudara. Melanggar perintah Tuhan di Ulangan 17 ayat 17. Itu yang kita seringkali lupakan. Yang kedua, saudara, dia menang banyak sekali perang di 2 Samuel 5, 8, 10. Dia mengalahkan Filistin, Moab, Aram, Edom, Amon, Amalek. Karena ditulis di pasal 8 ayat 14 2 Samuel, Tuhan memberi Daud kemenangan kemanapun dia pergi. Jadi yang terlihat di luar, saudara, dia menang dan menang dan menang lagi. Tapi yang kita tidak lihat, dia mulai complacent. Di pasal 10 ayat 7, dia kirim Yoab untuk perang. Dia tidak ikut. Dia pikir begini, saya sudah menang perang banyak. Ya udahlah, kali ini saya di rumah aja. Yoab, kamu yang pergilah ya. Saya tak leyeh-leyeh gitu. Itu bahasa Yunani kalau Anda nggak tahu ya. Artinya itu santai, chill di rumah. Itu sudah mulai di pasal yang ke-10, saudara. Baru nanti di pasal 11, dia betul-betul full di rumah. Yang ketiga, saudara, spiritual privileges yang dia dapat karena dia membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Kemudian waktu dia bilang dia mau buat rumah bagi Tuhan, Tuhan bilang, no David, aku yang akan membangun rumah bagimu. Aku yang akan membagi diriku sendiri. Aku yang akan membuat kerajaanmu itu tidak akan pernah hancur dan seterusnya. Dia merasa bahwa dia orang pilihan, dia diberkati, Tuhan itu ada di pihaknya dan seterusnya. Privilege itu menjadi presumption, dia merasa hebat, besar dan seterusnya. Belum lagi kekayaan, saudara. Semua hasil jarahan bangsa-bangsa yang dia kalahkan itu diboyong ke kerajaannya. Dia punya stabilitas dan kemakmuran yang luar biasa. Wealth, comfort, fame, secure kingdom. Dan semakin dia sukses, semakin dia tidak lagi mengandalkan dan mengindahkan Tuhan. Jadi apa, saudara, yang kita bisa lihat di sini? Pada waktu kita sampai di 2 Samuel 11, Daud itu sedang ada di puncak karirnya. Secara politik, militer, spiritual, ekonomi, sosial. Luar biasa, saudara. Beberapa dari Anda mungkin sedang meniti karir. Beberapa dari Anda sudah ada di puncak. Anda merasa jelek-jelek begini gua lumayan. Hati-hatilah, saudara. Karena ada seeds of complacency. Jadi pada waktu Bathsheba itu muncul di dalam gambar yang kita lihat 2 Samuel 11, Daud tidak tiba-tiba out of the blue berdosa. Tidak. Dosa itu sudah mengintip dan merayap dan membesar di dalam diri dia. Saudara, di dalam research management yang leadership yang saya lakukan selama 20 tahun terakhir, saya selalu terusik dengan sebuah teori yang disebut moral licensing theory. Moral licensing theory itu bilang begini, saudara. Kita itu punya kecenderungan mengakumulasi perbuatan baik untuk membenarkan perbuatan yang ambigu, yang tidak jelas. Jadi saudara, kita melakukan sesuatu yang baik, lalu seakan-akan perbuatan baik itu menjadi pembenaran, menjadi license untuk kita melakukan hal-hal yang berdosa. Saya beri beberapa contoh, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang membuat kita kompromi. Misalnya gini ya, Anda ke gym waktu pagi. Nah lalu Anda bilang gini, saya kan udah ke gym, jadi saya sekarang mau makan sebanyak mungkin. Wah, saya mau dessert, nambah 2 piring. Kenapa? Ya tadi udah nge-gym kok. Ya, dilihat berapa? 750 kalori. Wah, kuenya 2.500 kalori ya. Tapi kita nggak peduli. Pokoknya saya sudah nge-gym. Itu namanya menjadi license untuk Anda makan dessert, saudara. Atau saya kan sudah berbuat banyak bagi istri saya. Jadi kadang-kadang kalau saya marahin dia nggak apa-apa lah. Memang dia layak kok saya marahin. Nah itu, saudara, dalam pernikahan.
Atau saya kan udah banyak berkontribusi secara finansial buat gereja. Enggak apa-apa dong kalau saya itu nipu pajak. Tuhan pasti maklum. Atau saudara, saya kan sudah banyak melayani orang di gereja. Boleh dong kalau hari Minggu setelah saya pelayanan di gereja udah capek, malam nanti ngelihat pornografi. Jadi di dalam setiap studi kasus itu saudara, perilaku yang baik yang kita lakukan menjadi license, menjadi izin yang kita berikan pada diri kita sendiri untuk berkompromi, untuk berdosa. Itu exactly apa yang Daud lakukan di dalam skala yang jauh lebih besar. Waktu saya memikirkan cerita ini saudara, yang saya pikirkan itu gini, berapa kali Tuhan itu kasih kesempatan kepada Daud untuk berhenti di poin itu. Dan tidak masuk ke dalam dosa yang lebih besar dan lebih serius. Saya hitung saudara itu minimal 5 kali. Sorry kalau Anda gak bisa baca ini karena terlalu kecil. Tapi saya ceritain begini ya. Pertama saudara, dia itu di rumah, dia tidak perang sama para prajuritnya. Nah mestinya setelah dibangun tidur dia sadar, aduh Tuhan aku kok gak ada di medan perang. Lalu dia cepat-cepat buru-buru nyusul saudara. Mestinya begitu. Tapi enggak. Dia lalu jalan-jalan. Aduh bangun tidur sore gitu ya. Jalan-jalan di atas istananya. Tak lagi lihat ada siapa di sebelah-sebelahku ini. Lalu dia lihat seorang perempuan cantik. Dia mungkin gak tahu namanya siapa waktu itu. Nah dia gak sengaja lihat, lagi mandi gitu ya. Nah saudara, orang yang dekat sama Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, yang bilang bahwa Taurat Tuhan itu lebih manis daripada madu, lebih berharga daripada emas, mestinya waktu dia gak sengaja lihat, mestinya gimana saudara? Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang benar dan orang yang jahat. Dia ingat ayat dari Amsal itu, pasal 15. Lalu dia bilang, ampuni Tuhan, tolong aku. Terus dia langsung ngeloyor pergi. Mestinya kan begitu kayak Yusuf di Kejadian 39. Tapi enggak, dia mandi. Terus dia lihat lagi saudara. Dan dia lama ngelihatnya. Itu titik awal dari accidental sight menjadi intentional gaze. Nah setelah dia ngelihat lama, mestinya dia begini. Tuhan, aku sadar aku sudah berdosa dengan mataku. Terus sudah dia minta ampun sama Tuhan dan dia ngerjain yang lain. Aku punya tugas yang harus aku kerjakan. Tapi enggak. Dia lingering on what he just saw. Lalu dia suruh orang cari tahu. Ajudannya cari tahu ya. Perempuan yang mandi itu. Kamu gak usah lihat. Soalnya saya udah lihat. Cari tahu namanya siapa. Dan dia itu statusnya menikah atau single, ya. Terus mandinya jam berapa mestinya tiap hari? Ya. Karena saya rencana akan ngelihat lagi. Mungkin itu yang dia katakan. Saudara, kemudian yang ditanya itu memberi laporan balik kepada raja. Raja, dia ini anaknya Eliam, istrinya Uria. Mestinya saudara, sekali lagi orang yang bergaul dengan Tuhan, orang Kristen yang dewasa, dia akan sadar ini anaknya orang. Ini istrinya Uria. Uria itu adalah prajuritku yang gagah berani. Aku berhutang nyawa kepada dia. Dan ini istrinya. Setelah orang yang waras, boro-boro ngomong orang Kristen. Orang yang waras dia akan bilang begini kepada dirinya sendiri. Aku ini gila. Ternyata dia ini istrinya sahabatku, si Uria itu. Orang kayak apa aku kalau aku itu akan tidur sama istri sahabatku. Yang sudah mengorbankan nyawanya, beresiko bagi aku. Mestinya begitu saudara. Tapi saudara tahu yang ada di dalam benak Daud, dia mikir. Kreatif tiba-tiba. Gimana caranya nih ya? Karena sekarang hamil nih. Lalu dia punya akal. Akal yang busuk saudara. Panggil
Uria pulang, lalu suruh tidur sama istrinya, supaya pada waktu anak itu lahir, Uria juga nggak tahu ini bukan anaknya. Selesai kan masalah. Ternyata Uria nggak mau tidur. Lalu Daud bilang, kita buat dia mabuk. Plan B. Supaya dia mabuk, terus dia karena setengah mabuk tidak sadar gitu ya, dia tidur sama istrinya, dan kemudian istrinya hamil, dia pikir itu anaknya. It did not happen. Karena apa? Karena Uria ini seorang yang honorable, dia mengatakan nggak mungkin teman-temanku perang, aku santai di rumah. No. Maka saudara, karena plan A nggak jalan, plan B nggak jalan, the only other plan yang dia kepikir adalah terpaksa kita harus singkirkan si Uria ini dari muka bumi. Dia atur sedemikian rupa supaya dia ada di medan peperangan. Saudara, yang mati bukan hanya Uria in the end, tapi beberapa orang Daud kalau Anda baca. Saudara lihat, ada momen-momen yang Tuhan berikan. Ini kayak early warning system. Anda tahu kalau sebelum ada tsunami ya, di dasar laut itu ya, sekarang ada teknologi yang bisa kasih tahu saudara, akan ada tsunami 3 hari lagi. Ngungsilah sebelum tsunami itu datang. Daud punya warning system. Diberi warning system berulang kali. Tapi dia itu pencet snooze button. Dimatiin sama dia. Gak mau. Dan akhirnya dia semakin terpuruk di dalam dosanya. Saudara, apa yang terjadi dengan dia? Moral licensing. Dia merasa bahwa aku ini spesial. Aku ini adalah orang pilihan Tuhan. Aku ini setia kepada Tuhan. Aku sudah melayani dia bertahun-tahun. Aku ini diberkati Tuhan. Aku ini raja. Aturan yang berlaku bagi orang lain tidak berlaku bagiku. Saudara, ini terjadi. Kalau Anda tidak pernah ngalamin itu karena Anda belum di posisi di mana Anda sukses, di mana Anda merasa bahwa Tuhan itu di pihak Anda, Anda merasa saya ini beda sama dia. Saya ini punya special access, special license yang orang lain nggak punya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi dosa itu punya kuasa yang begitu subtle. Membuat Anda tidak lagi berpikir rasional, tidak lagi berpikir waras, apalagi berpikir secara Kristiani. Tapi kita bersyukur saudara, di akhir pasal ini kita melihat the confronting power of mercy. Ya, Daud akan ditegur oleh Nathan. Daud akan bertobat, tapi itu minggu depan. Ya, jadi tolong Anda datang minggu depan, jangan bolos, supaya Anda mengerti bagaimana Tuhan itu menegur dan membuat hambanya bertobat. Nah, untuk hari ini, pasal 11 itu berakhir dengan chilling statement, saudara. But the thing David had done displeased the Lord. Apa yang dilakukan Daud itu mendukakan hati Tuhan. Ternyata Tuhan tidak absen. Tuhan itu melihat segala sesuatu yang orang lain gak tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saudara, menurut Anda gimana saya harus menyelesaikan khotbah ini? Di mana Injil di sini? Karena tidak ada di pasal yang ke-11. Tapi Anda tahu, meskipun tidak ada Nathan, tidak ada Mazmur 51 pertobatan Daud, saudara, ada hints, petunjuk-petunjuk yang dimunculkan tentang the story, tentang Yesus. Saya beritahu kepada Anda, eskalasi dosa Daud ini mengingatkan kita kepada dosa Adam, ya kan? Adam saw, took and hid, dan itu yang Daud lakukan juga. Adam melihat bahwa buah pohon itu begitu menarik, lalu dia mengambil dan memakan buah itu. Demikian juga Daud, dia melihat Batsheba itu mandi, lalu dia mengambil Batsheba dan tidur dengannya.
Lalu Adam itu bersembunyi, menutupi ketelanjangannya dengan daun ara, sementara Daud itu menutupi kehamilan Batsheba dengan membunuh suaminya. Jadi saudara, seperti Adam di Taman Eden dan Daud di atas ujung rumahnya, kita pun sama. Kita mengingini sesuatu yang seharusnya tidak kita ingini, lalu kita mengambilnya, lalu kita berdosa dan mencoba menutupinya, saudara, dengan membenarkan dosa kita. Dan pola ini terus berulang di dalam sejarah dan dalam kehidupan kita. Seeing, taking, hiding. Dan tidak ada yang Anda bisa sembunyikan ternyata dari Tuhan. Karena dosa itu punya konsekuensi dan konsekuensinya itu sosial. Konsekuensinya itu mempengaruhi orang lain. Jadi cerita 2 Samuel 11 ini bukan hanya cerita skandal yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kita. Ini adalah sebuah cermin bagi Anda dan saya. Karena rooftop Daud itu seperti social media feed kita, saudara. Apa yang dia sembunyikan itu adalah private life Anda dan saya. Ada sebuah kalimat yang saya baca beberapa tahun yang lalu yang berbunyi begini. You are as sick as your private life. Anda itu sama sakitnya dengan kehidupan yang Anda tutupi. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang Anda tutupin, semakin banyak yang Anda tutupi, Anda semakin sakit. Itulah cerita manusia, saudara, dari zaman ke zaman. Dan pengharapan satu-satunya untuk memutus lingkaran setan ini adalah Yesus Kristus. Saudara perhatikan, Yesus itu melihat, tapi yang dia lihat itu dosa kita, dosa Anda dan saya. Lalu dia mengambil penghukuman dosa itu kepada dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan karena itu dia dapat menyembunyikan Anda dan saya di dalam dirinya, melindungi kita dengan kebenarannya. Jubah kebenaran Yesus diberikan kepada kita karena dia menanggung dosa kita. Kolose 3 ayat yang ketiga berkata, For you have died and your life is now hidden with Christ in God. Hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, Anda tidak perlu kesempatan kedua kalau Anda itu berdosa. Yang Anda perlukan bukan kesempatan kedua, tapi Adam kedua. Anda perlu Yesus Kristus. Anda perlu Raja yang sejati. Karena Raja seperti Daud ini korup, mengecewakan, saudara. Anda butuh Raja yang tidak korup. Raja yang memakai kuasanya bukan untuk mengambil tapi memberi. Raja yang tidak menutupi dosanya tetapi yang memberikan hidupnya untuk menebus dosa. Saya akan mencoba untuk mensamarikan, menyimpulkan khotbah ini demikian. Saudara, budaya kita itu penuh dengan keinginan yang kita pikir itu tidak akan menghancurkan diri kita. Kita pikir bahwa apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita itu enggak apa-apa selama itu tidak merugikan orang lain. Tapi hari ini Anda diingatkan oleh firman Tuhan bahwa keinginan yang salah itu dapat menghancurkan Anda dan dosa itu menyebar seperti sel kanker. Tetapi ada pengharapan, saudara. Karena cerita Daud tidak berakhir di pasal 11, demikian juga cerita Anda dan saya. Allah melihat apa yang tersembunyi. Dan Allah yang melihat yang tersembunyi itu adalah Allah yang datang di dalam Kristus Yesus. Daud, raja yang korup, dia mengirimkan prajuritnya untuk mati menutupi dosanya. Yesus, raja yang sejati, memberikan hidupnya sendiri dan mati untuk menutupi dosa Anda dan saya. Kalau Anda hari ini ada di ruangan ini, Anda bukan Kristen, Anda belum percaya kepada Yesus. Dengarkan, saudara, Anda tidak bisa dealing dengan dosa Anda dengan usaha Anda sendiri. Karena Alkitab memberitahu
Dosa itu begitu licik, hati kita itu begitu licik. Your heart is deceitful above all things. Desperately sick, kata Yeremia. Hatimu itu begitu busuk dan akan semakin busuk pada waktu kita tidak mau mengakuinya. Dan dosamu itu akan punya konsekuensi. Anda akan diliputi, dihantui oleh rasa bersalah. Itu sebabnya datanglah kepada Kristus hari ini. Raja yang sejati itu, dan hanya Dia yang bisa mengampuni Anda, membersihkan Anda, dan menyembunyikan Anda di dalam hidupnya. Kepada Anda yang sudah Kristen, bahkan mungkin Anda yang sudah dewasa di dalam iman, jangan bermain-main dengan dosa. Tidak peduli Anda sudah jadi orang Kristen 50 tahun, jangan bermain-main dengan dosa. Dengan keinginan-keinginan yang salah. Dan jangan cari-cari alasan saudara untuk menutupinya. Tapi datanglah kepada Kristus. Cepatlah Anda bertobat. Larilah kepada Yesus, the strong and kind Jesus, untuk menemukan pengampunan dan kebebasan. Kalau hari ini saudara ada hal-hal tertentu yang Tuhan nyatakan, singkapkan dalam hatimu. Kalau Tuhan mengkonfrontasi dosamu hari ini yang Anda sembunyikan dari orang lain, ketahuilah Dia melakukan itu bukan untuk meng-cancel Anda, tetapi untuk memanggil Anda kembali kepada rahmat-Nya, belas kasih-Nya di dalam Kristus. Larilah kepada salib Kristus itu, dan Anda akan mengalami pengampunan dan kebebasan darinya. Mau saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.